Episode 25. Dokterku istriku. Naela masih ragu dengan Raisya, dan waspada takutnya kalau Raisya adalah mata-mata dari musuh. Oke, kita kenalan dulu supaya kenal. Saya Raisya, dokter bedah sekaligus asisten Prof. Gunawan. Raisya memperkenalkan diri. Naela mengingat kalau adik narsisnya baru menikah dengan seorang dokter bedah bernama Raisya. Jadi kamu, istri bocah gendeng itu? Jawab Naela kemudian. Bocah gendeng. Heran Raisya sambil mengerutkan keningnya. Iya Rendra si narsis dia kembaran gue. Jawab Naela kasar. Naela mengambil sesuatu di balik pakaiannya dan menyerahkan plastik kecil berupa beberapa pil di dalamnya. Anda kakak Mas Rendra. Lalu ini apa? Heran Raisa tentang obat apa itu. Itu obat untuk tulangnya, dia mengirim resep ke aku untuk diracikan obat. Jawab Naela. Baik kak, nanti saya sendiri yang menyerahkannya, sekarang kita keluarkan pelurunya, saya akan membius lokal lengan N. Jadi Kak Naela bisa tetap sadar. Jawab Raisya. Bilang kayak dari tadi kalau bius lokal. Kesal Naela. Maaf Kak Naela tidak bertanya. Jawab Raisya sambil melaksanakan pekerjaannya. Raisya bekerja sambil mengajak Naela bicara supaya tidak tegang. Kok lo mau menikah dengan Wong Edan itu? Heran Naela. Saya juga kaget dan syok, saat Mama Kim meminta saya menikah, karena harus tanggung jawab, bahkan pernikahan ini juga bersifat rahasia. Jawab Raisya. Lo harus sabar, suami lo itu bukan cuma edan, tapi juga narsisnya minta ampun, gede gua jika harus berlama-lama bersamanya. Cerita Naela. Tapi lo jangan khawatir, dia sebenarnya pemuda yang baik dan jenius. Cuma itu cara dia menutup kelebihannya selama ini, supaya semua orang mengira dia bodoh. Tambah Naela. Kak Naela benar, saya yakin Mas Rendra punya alasan tersendiri melakukan semua itu. Terus di mana si ulat bulu yang selalu nempel padanya itu? Heran Naela. Mereka batal nikah, karena Nona Clara tidak mau. Jawab Raisya, sambil menempat hit lengan Naela yang sudah berhasil diambil pelurunya. Oke kak, sudah selesai, itu peluru yang sudah bersarang di lengan Kak Naela. Kata Raisya yang sudah selesai dengan tugasnya, tinggal memasang perban saja. Sudah, begitu saja. Heran Naela. Iya sudah, itu pelurunya. Raisya menunjuk ke sebuah mangkok kecil. Si Gunawan sialan, ternyata ada bius lokal, si tua bangka itu berarti sudah menipu gue. Geram Naela. Raisya tersenyum tipis. Mungkin Prof. Gun tidak mau kalau Anda melihat pekerjaannya dan takut. Hibur Raisya. Sialan, memang tuh dokter saja yang geblek, mau ngerjain gue. Naela masih dengan kekesalannya. Antar gue ke bocah edan itu. Pinta Naela pada adik iparnya. Rei bereskan ini dulu, dan mengambil kursus roda dulu. Jawab Raisya sambil membereskan pekerjaannya. Kak, peluru ini kakak simpan atau dibuang saja? Tanya Raisya. Buat gue saja, mau gue periksa dulu. Naela meminta peluru tersebut dan mengantonginya. Raisya segera mencari kursi roda dan mengantar Naela ke ruangan Rendra. Kak, Naela sendirian. Suaminya tidak ikut. Heran Raisya. Iya, rencananya mau mengecoh mereka, ternyata ketahuan. Jawab Naela. Apa keluarga juga sudah tahu kalau kakak pulang? Tanya Raisya lagi. Belum? Langsung ke sini tadi, untung ada sopir taksi baik, mau mengantar gue kemari. Mereka sampai di ruangan Rendra, dua asisten tadi juga masih di sana, sibuk dengan laptop masing-masing.
Ini rumah sakit woi. Suara berat Naila memenuhi ruangan Rendra. Ketiga pemuda itu langsung menoleh. Guin. Panggil James dan Rocky kompak. Kak, kenapa iyo? Pakai didorong-dorong segala, patah juga kakinya. Sindir Rendra. Sialan iyo, tahu begini ogah gue bawakan obat lo. Kesal Naila. Eleh-eleh, ngambek, cepet tua entar. Hibur Rendra. Raisya mendekatkan kursi roda Naila ke sebelah Rendra. Mana obat gue? Sudah berhasil. Tanya Rendra. Dibawa istri lo. Jawab singkat Naila. Raisya mengambil plastik berisi obat tersebut ke Rendra. Ini obatnya mas, demi menjaga obat itu Kak Naila terkena tembak di lengannya. Raisya menjelaskan keadaan Naila. Benar itu? Lalu di mana Pit? Kenapa tidak melindungi lo? Heran Rendra. Enak saja panggil Pit, Peter Dodol. Kesal Naila. Cie nyonya mafia sudah mulai bucin nih, manjur juga ide gue ternyata, Rendra keceplosan kalau sudah memberi ide pada kakak iparnya. Ide apa? Pasti lo yang membuat Peter jadi aneh begitu. Kesal Naila. Tapi sukses kan? Terus bagaimana? Jangan bilang lo sudah jatuh cintrong pada mafia Pit itu hahaha. Rendra tertawa keras, menertawakan Naila yang sudah masuk jebakan Batman Peter, atas ide adiknya yang super nyebelin itu. Bisa gila gue deket-deket dengan Wong Edan ini, dan lo Rey, jangan sampai ketularan gila juga. Keluh Naila. Raisya hanya tersenyum kikuk, dia masih merasa agak canggung berhadapan dengan Rendra. Minum obatnya malam hari, kalau iyo merasa panas atau nyeri, segera minum air putih yang banyak, obatnya sedang bekerja, dan efeknya memang panas dan nyeri. Naila menjelaskan cara minum dan efek dari obat racikan tersebut. Rendra mengangguk faham. Naila merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah peluru yang tadi bersarang di lengannya. Ini kalian selidiki jenis senjata apa yang sudah dipakai untuk melukai gue, sepertinya bukan dari geng yang sama. Naila memberikan peluru tersebut pada Rendra. James dan Rocky juga ikut memeriksanya. Dilihat dari pelurunya IB adalah jenis Colt atau Government, dan menurut pengamatan gue geng serigala maupun Black Devil tidak memakai senapan jenis ini, apa iyo punya musuh baru lagi? Tanya Rendra. Naila mengangkat bahunya tanda tidak mengerti karena beberapa bulan ini hidupnya datar-datar saja. Atau ada yang mengincar obat lo bos? Tanya James. Kalau mengincar obat sepertinya tidak karena geng serigala saja tidak tahu kalau resepnya gue ambil. Apa ada pergerakan dari geng tersebut Kak? Tanya Rendra lagi. Naila menggelengkan kepala. Mereka malah menantang Peter untuk mengambil obat mereka kalau mau, bahkan sudah siap tempur. Jawab Naila. Ini kemungkinan ada anak buah iyo yang berkhianat, soalnya hanya geng lo yang tahu kalau lo pulang, atau mereka salah sasaran, karena dari senapan yang dipakai bukan dari musuh utama geng lo. Rendra membuat dua opsi kesimpulan. Bisa jadi karena sebelum gue lewat tempat tersebut ada orang-orang berlarian, di daerah tersebut. Jawab Naila. Lalu siapa yang membawa lo rumah sakit? Tanya Rendra. Sopir taksi, untuk Pak Tua itu mau mengantar gue, yang lain pada takut, dikira gue penjahat atau mafia. Jawab Naila. Memang lo apa? Kalau bukan mafia, foto model. Sindir Rendra. Hehe, beda tipis sih, kita bisa dibilang mafia tapi kita tidak melakukan kejahatan tapi malah membantu kepolisian. Apa namanya kalau begitu? Hehe, heran Naila menyebut dirinya apa kalau bukan mafia. Episode 26. Rendra meminta Rocky untuk meneliti asal dari peluru tersebut dengan teliti.
Apa kemungkinan ada musuh baru atau musuh dalam selimut yang menginginkan kematian Naela dan Rendra? Kok rumit sekali hidup kalian? Aku jadi takut dan ngeri mendengarnya. Jawab Raisya. Maka dari itu istriku yang cantiknya kebangetan, kenapa mama meminta kita merahasiakan pernikahan kita? Kami tidak mau kamu dalam bahaya. Jawab Rendra. Raisya mengangguk faham, mau tidak mau dia akan terlibat dalam masalah keluarga itu. Dan harus menjadi kuat dan cerdas, meski tidak bisa bela diri. Kimi dan Zain masuk ke ruangan Rendra, rencananya mau membawa keluar anaknya itu. Kimi melihat putrinya yang lama tidak dia jumpai sudah ada di dalam sana. Nae, ini kamu sayang. Kimi segera menghampiri Naela dan memeluk putrinya erat. Ibu dan anak itu meluapkan kerinduannya, serta ayah dan anak juga ikutan, melepas rindu mereka. Mana Peter? Tanya Mama Kim, tentang menantunya itu. Nae berangkat dulu Ma, Peter harus mengalihkan perhatian musuh dulu. Jawab Naela. Setelah berbincang lama, akhirnya mereka membawa Rendra pulang ke rumah khusus untuk pasangan pengantin baru tersebut. Sementara Naela ikut pulang ke mansion utama. Sengaja Kimi dan Zain tidak ikut masuk ke rumah Rendra, mereka hanya mengawasi dari jauh. Takut kalau ada yang tahu tempat tersebut. Rumah baru Rendra sangat unik, dilihat dari luar nampak seperti rumah sederhana. Tapi ada pintu lagi untuk masuki rumah utama, di luar yang menempati adalah para bodyguard yang sedang menyamar. Mobil yang membawa Rendra serta Raisya memasuki halaman yang luas dan asri. Banyak tanaman yang memanjakan mata Raisya. Wah bagus banget, dan sangat nyaman Mas, di luar sini, Mas Rendra bisa menghirup udara segar dan bagus untuk kesehatan. Ucap Raisya. Beberapa orang mengangkat tubuh Rendra ke kamar utama. Kamar tersebut langsung terhubung dengan taman samping yang indah. Pengawal meninggalkan Rendra bersama dengan Raisya. Semua barang-barang Raisya sudah berpindah dari rumah lama dia ke sini semua, tanpa ada yang terlewat sama sekali. Sekarang Raisya bingung, di mana nanti dia harus tidur. Kamu kenapa? Aku perhatikan dari tadi sepertinya ada yang kamu pikirkan Hem. Tanya Rendra yang peka dengan sikap Raisya. Itu, aku bingung harus tidur di mana. Jawab Raisya. Ya di sini istriku, lihat kasur ini cukup besar untuk aku tempati sendirian, tentu saja kamu akan tidur di sini bersamaku. Jawab Rendra. Raisya memperhatikan memang tempat tidur Rendra sangat luas bahkan bisa untuk tidur 3-4 orang, dia memikirkan akan menaruh guling di tengah-tengah mereka, karena Raisya takut kalau tanpa dia sadari dia bisa membuat Rendra terluka akibat tidurnya yang tidak bisa diam. Mas tapi aku kalau tidur, tidak bisa anteng atau diam, aku takut bisa melukaimu. Raisya menjelaskan pada Rendra. Enggak apa-apa, lihat di sini masih luas, jadi kamu bisa bergerak bebas, atau bahkan bisa memelukku dengan erat, dengan senang hati aku akan membalasnya. Jawab Rendra mulai kacau. Setelah beberes, Raisya pergi ke dapur menyiapkan makan malam untuk mereka berdua. Raisya dengan telaten menyuapi Rendra dan membantu meminum obat, tapi untuk obat dari Naela tadi Rendra meminta untuk nanti saja 1 jam lagi dari dia meminum obat dari rumah sakit. Malam mulai berjalan, Raisya mempersiapkan diri untuk tidur, kini dia sudah berganti pakaian menjadi mama, Raisya juga menyiapkan air putih di nakas, karena mengingat kata-kata Naela tadi siang, kalau Rendra merasa kesakitan atau panas setelah meminum obat tersebut maka, dia harus meminum air putih yang banyak. Raisya mengambil sebuah gulung di almari dan menaruhnya di tengah ran, tapi baru saja Raisya beranjak akan mengambil obat Rendra, pemuda itu berteriak dan mukanya sangat pucat.
Mama, Nae, Rei. Singkirkan benda itu, tolong. Rendra meracau meminta untuk menyingkirkan guling yang baru saja dia pasang. Kenapa Mas? Ini cuma guling. Aku tidak bisa tidur tanpa sebuah guling. Bela Raisya. Cepat buang Rei, jangan pernah ada guling di sini, aku takut. Tubuh Rendra berkeringat dingin, suami narsisnya itu benar-benar ketakutan melihat sebuah guling di sampingnya tersebut. Dengan cekatan Raisya mengembalikan guling tadi ke tempat persembunyiannya, dia heran, si narsis bisa fobia dengan guling. Raisya mengelap keringat dingin di dahi Rendra. Pemuda tersebut segera menarik tangan Raisya sehingga dia ambruk di dada Rendra, pemuda itu memeluknya erat. Raisya membiarkan suaminya tersebut M3 meluk dirinya seperti itu. Jangan pernah kamu taruh guling itu Rei, aku takut. Racau Rendra. Tapi kenapa? Heran Raisya. Dia merangkak ke kasur dan duduk di samping Rendra mengelus-elus kepala pemuda tersebut dengan lembut. Dia nanti akan berubah menjadi pocong, aku tidak mau, kamu peluk saja diriku, aku bisa menjadi guling hidup bahkan sangat hangat. Jawab Rendra, masih bisa bercanda. Dingin, jangan biarkan pocong itu mendekat, aku takut. Rendra memeluk perut Raisya dan menenggelamkan kepalanya di sana, rasanya sangat nyaman, badan Rendra menggigil dan sangat panas. Dikompres dulu ya, panas sekali badan kamu. Raisya menjadi panik dengan keadaan Rendra, tapi Rendra tidak mau melepaskan pelukannya. Jangan pergi, dia datang. Rendra makin meracau. Raisya memencet tombol bantuan, dan dua pelayan datang. Tolong, ambilkan tas kerja saya dan air hangat untuk mengompres. Pinta Raisya. Mereka dengan sigap melaksanakan perintah Nyonya Bos. Raisya segera memeriksanya dan memberi obat, membiarkan Rendra tetap pada posisinya. Baru setelah tertidur, Rei memindahkan posisi tidur Rendra, tentu saja dibantu pengawal. Raisya akan berkala memeriksa suhu tubuh Rendra dan memantau perkembangannya, bahkan dia tidak tidur semalaman, tapi akhirnya dia ambruk juga di samping Rendra sambil M3 meluk pemuda tampan tersebut. Rendra terbangun merasakan ada yang menimpanya, dia tersenyum dan meneruskan tidurnya. Siang itu Naela datang ke rumah, memeriksa adiknya, memastikan apa obat yang dibawa sudah bereaksi. Bagaimana? Apa obatnya sudah mulai bereaksi? Tanya Naela to the point. Belum saya berikan Kak, tadi malam Mas Rendra badannya panas sekali, dia takut melihat guling sampai seperti itu. Jawab Raisya. Sontak Naela tertawa keras, tidak habis pikir kalau Rendra masih trauma dengan yang namanya guling. Bahaha, bocah itu masih saja takut guling, padahal kejadiannya sudah sangat lama. Naela masih melanjutkan acara tertawa dia sampai nangis-nangis. Sekarang gue tahu kelemahan dia, awas kalau usil, gue punya senjata pamungkas, bukan senjata api ataupun senjata tajam, tapi sebuah guling, lucu sekali. Memangnya ada apa dengan guling itu, hingga Mas Rendra ketakutan? Tanya Raisya penasaran.